Bab 2761, Pengorbanan. Dengan satu serangan, burung babi itu menembus tubuh Yui. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya. Tubuhnya mundur cepat. Meskipun pukulan ini menembus tubuhnya, tidak sampai merenggut nyawa Yui. Ia mundur agak jauh, menatap tubuhnya, dan menatap lubang-lubang berdarah di tubuhnya dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Di kejauhan, Julian dan makhluk lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Julian tidak terkejut karena ia telah melihat kekuatan babi hitam kecil. Ia pernah membunuh seorang pria kuat di tahap tengah Saint Tianzun dengan satu gerakan. Namun, makhluk lain sangat terkejut. Di kejauhan, di medan perang, babi hitam kecil berkata dengan acuh tak acuh, kau punya beberapa keahlian. Jika seorang Saint Tianzun tingkat menengah biasa terkena seranganku, dia pasti sudah musnah. Kurasa kau tidak buruk. Bagaimana? Jadilah pengikut kecilku dan aku akan mengampuni nyawamu. Penuh kebencian. Wajah Yui tampak sangat muram. Dia adalah putra suci klan bulu dan calon patriark klan bulu. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi penghinaan seperti itu? Pada saat ini, tubuhnya mengalami perubahan yang tidak biasa. Seni mencapai surga. Di kejauhan, Julian tak dapat menahan diri untuk berseru. Sebelumnya, Yui telah menggunakan teknik terlarang ini untuk dapat melawan Kais. Di medan perang, babi hitam kecil melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Yui menggunakan teknik meraih langit, dan auranya menjadi lebih kuat. Dalam kegelapan di sekitar bidang pusat, aura hitam tak terbatas menyapu. Aura hitam ini mengelilingi Yui, dan ia dengan liar menyerap energi dalam kegelapan. Kekuatannya sangat kuat. Sekarang, saat dia melawan Kais, dia lebih kuat dan lebih menakutkan. Babi wabah sialan, kau berhasil membuatku marah. Hari ini, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Wajah Yui tampak sangat muram. Ya. Menghadapi Yui, yang auranya bagaikan pelangi dan tampak seperti dewa perang, babi hitam kecil berkata dengan acuh tak acuh, entahlah. Kau belum pernah mendengar tentang seni bela diri yang unik. Apa namanya? Oh, ya, namanya pengorbanan surga. Pengorbanan ke surga, pengorbanan ke surga yang menempati peringkat ke-6 di antara kekuatan magis yang dianugerahkan oleh Paviliun Tianji. Yui sedikit tertegun. Tepat. Babi hitam kecil tersenyum tipis dan berkata, kamu dari klan bulu. Kamu bisa menyerap kekuatan kegelapan untuk meningkatkan kekuatan dan auramu. Seharusnya teknik Tongtian ini berada di peringkat ke-10 dalam daftar kekuatan supernatural, kan? Setelah babi hitam kecil meninggalkan dunia penjara, perhentian pertamanya bukanlah pesawat pusat. Ia juga mengunjungi beberapa ras primitif gelap, dan ia juga mempelajari beberapa hal tentang dunia gelap. Jika Anda ingin bertahan hidup di dunia ini, Anda perlu memahami seperti apa dunia itu. Oleh karena itu, dia mengetahui tentang daftar kekuatan supranatural dan keterampilan rahasia. Saya juga tahu bahwa yang teratas dalam daftar itu adalah 3 elemen kembali ke satu milik Julian. Yui mendengus dingin dan berkata, pengorbanan ke surga adalah keahlian unik klan pengorbanan. Itu adalah keahlian magis yang dipahami leluhur klan pengorbanan dari prasasti klan pengorbanan. Tapi klan pengorbanan sudah lama punah. Dasar babi wabah sialan, berhentilah berpura-pura menjadi dewa. Yui tidak percaya bahwa babi hitam kecil tahu seni mempersembahkan korban ke langit. Di kejauhan, Julian juga sedikit tertegun dan berkata, babi hitam kecil ini sungguh mengerikan. Dia benar-benar telah memahami teknik pengorbanan surgawi yang disebutkan dalam prasasti klan pengorbanan dan menguasai teknik pengorbanan surgawi, yang menempati peringkat ke-6 dalam daftar kekuatan mistik. Babi hitam kecil menatap Yui, merasakan aura dan kekuatannya. Ia tak kuasa menahan senyum tipis dan berkata, teknik Tongtian memang sangat kuat. Ia dapat terhubung dengan dunia gelap dan berintegrasi ke dalamnya, terus-menerus menyerap kekuatan kegelapan. Dalam pertempuran, kekuatannya terus meningkat. Sayang sekali. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sayang sekali kamu akan mati hari ini. Arogan. Yui mendengus dingin. Saat berikutnya, sebilah pedang panjang muncul di tangannya. Ini adalah pedang panjang berwarna hitam dengan beberapa ukiran dan tanda misterius. Di tangan Yui, pedang itu bergetar sedikit dan berubah menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan energi pedang yang tak terbatas pun muncul. Energi pedang ini menyatu dan langsung membentuk formasi pedang super. Kekuatan formasi pedang ini sangat mengerikan dan dapat membunuh orang kuat di tahap tengah Saint Tianzun dalam hitungan detik. Namun, babi hitam kecil mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kekosongan. Kekuatan misterius muncul dari ujung jarinya, dan kekuatan ini langsung menghancurkan formasi pedang Yui. Pada saat ini, beberapa prasasti misterius tiba-tiba muncul di sekitar tubuh babi hitam kecil. Prasasti-prasasti ini berputar di sekitar tubuhnya dan terus berputar. Ini. Milan, yang berada di kejauhan, langsung terkejut dan berkata, aku pernah membaca di kitab-kitab kuno bahwa teknik pengorbanan surgawi klan pengorbanan sangat mengerikan. Setelah dilakukan, sebuah dunia pasti akan dikorbankan. Apakah dia akan mengorbankan seluruh alam pusat? Julian juga merasa bahwa burung babi menggunakan prasasti misterius dan kekuatan misterius untuk mencoba mengorbankan seluruh bidang pusat untuk mendapatkan kekuatan super.
Meskipun ia juga memiliki prasasti pengorbanan klan, ia tidak mempraktikkannya karena ia pergi untuk memahami kutukan 5 elemen segera setelah meninggalkan dunia penjara. Ia memandang Milan dan bertanya, setelah mengorbankan seluruh alam pusat, apa yang akan terjadi pada alam pusat? Kehancuran, kata Milan. Namun, pada saat ini, napas burung babi memengaruhi seluruh bidang pusat dan bahkan ribuan bidang. Kekuatan dikorbankan dari alam pusat dan alam yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan ini langsung mengalir ke tubuh burung babi. Hanya butuh satu gerakan untuk membunuhmu. Babi hitam kecil berdiri di kehampaan, dengan ekspresi tenang dan percaya diri di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Yui. Suatu kekuatan pengorbanan yang dahsyat muncul dari dalam ujung jari. Ruang di sekitar tubuh Yui runtuh dalam sekejap. Saat ruang itu runtuh, tubuh Yui lenyap dalam sekejap. Ketika tubuhnya lenyap, jiwanya pun lenyap. Mengapa ini begitu mirip dengan kekuatan maut Sang Taichu? Julian sedikit mengernyit setelah melihat pemandangan ini. Meskipun keduanya serupa, kekuatan mereka berbeda. Zhang Taichu memanggil kejahatan di hati makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk kekuatan jahat dan kekuatan kematian. Namun, apa yang digunakan babi hitam kecil bukanlah pikiran jahat, tetapi semacam kekuatan misterius. Apa kekuatan pengorbanan? Julian masih tidak mengerti. Meskipun ia menyaksikan seluruh proses babi hitam kecil melakukan seni mempersembahkan kurban ke langit, ia belum memahami prasasti klan kurban, juga belum memahami seluk-beluknya. Ia memancarkan pikiran spiritualnya untuk merasakan alam pusat dan mendapati bahwa semuanya baik-baik saja di alam pusat. Festival. Julian sedikit mengernyit. Babi hitam kecil langsung membubarkan teknik pengorbanan surga dan muncul di hadapan Julian dalam sekejap, tertawa sembarangan dan berkata, prasasti klan pengorbanan ini sungguh kuat. Menjauhlah dariku, kata Julian cepat, tidak banyak orang berpengaruh yang mengawasi secara diam-diam, dan aku masih punya banyak hal besar yang harus kulakukan. Aku tidak ingin dunia luar tahu hubungan kita. Jangan khawatir, kata babi hitam kecil sambil tersenyum, di ruang ini, tidak peduli siapapun kesadaran ilahinya, ia tidak dapat menembusnya. Kekuatan dupa, kekuatan pengorbanan, kekuatan keyakinan. Milan menatap babi hitam kecil dan berkata sesuatu. Babi hitam kecil mengangguk dan berkata, seharusnya kurang lebih sama. Setiap ras, setiap makhluk hidup, akan memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Memberi penghormatan kepada leluhur membutuhkan kota hati, yang akan membangkitkan kekuatan. Kekuatan ini tak terlihat dan tak berwarna, dan tak seorang pun dapat mengendalikannya. Kekuatan ini akan selalu ada di antara langit dan bumi. Klan pengorbanan dapat menguasai kekuatan ini dan menguasai aturan-aturan ini. Teknik pengorbanan dapat memobilisasi kekuatan pengorbanan yang lahir dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia atau bidang tertentu. Bisa juga disebut kekuatan keyakinan. Tetapi, babi hitam kecil mengalihkan pembicaraan dan berkata, ini hanyalah teknik pengorbanan tingkat rendah. Teknik pengorbanan yang paling canggih pun sangat mengerikan. Teknik ini dapat langsung mengubah seluruh bidang pusat menjadi altar, memberiku kekuatan tertinggi. Hosh! Dara menarik napas dalam-dalam dan berkata, sungguh mengerikan klan pengorbanan, sungguh mengerikan teknik pengorbanan surgawi. Rula bertanya, apakah Yui sudah mati? Babi hitam kecil mengangguk dan berkata, dia pasti sudah mati, jiwa dan rohnya hancur total. Kecuali dia datang ke sini dalam wujud aslinya, mulai sekarang, klan bulu tidak akan lagi memiliki putra suci seperti Yui. Dia menatap Rula dengan ekspresi puas di wajahnya, sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku, belum terlambat bagimu untuk menjadi istriku. Bab 2762, Klan Bulu bergabung. Klan Bulu, Istana Jiwa. Istana Jiwa adalah tempat penting bagi setiap ras. Di Istana Jiwa, terdapat lampu jiwa milik anggota penting dari setiap ras. Lampu jiwa ini terbuat dari jejak kekuatan jiwa. Selama jiwa tersebut hancur, lampu jiwa akan padam. Di Aula Jiwa Klan Bulu, area penting. Ada lampu jiwa yang mencolok di sini. Ini adalah lampu jiwa Yui, putra suci Klan Jiwa. Pada saat ini, murid Klan Bulu yang menjaga Istana Jiwa tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan merangkak menuju Aula Klan Bulu. Oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Murid itu tersandung ke aula dan berguling-guling beberapa kali di tanah. Aib macam apa ini? Di ujung aula, Pranav, pemimpin suku Yu, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Pemimpin klan, orang suci, lampu jiwa orang suci telah padam. Apa? Pranav tiba-tiba berdiri, tubuhnya berkelebat dan lenyap di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di Istana Jiwa. Tetua Agung Rohan dan tetua lainnya muncul hampir pada saat yang bersamaan. Di Istana Jiwa, semua lampu jiwa menyala, hanya satu lampu yang mati, yaitu lampu jiwa Yui. Ah! Pranav meraung ke langit. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Tetua Agung Rohan dan tetua lainnya terdiam, ekspresi mereka serius. Mereka sangat menyadari kekuatan Yui. Yui adalah kebanggaan klan Bulu. Ia telah menguasai banyak ilmu sihir dan bahkan menguasai teknik terlarang klan Bulu, teknik Tongtian. Kini ia telah memasuki tahap tengah alam suci surgawi. Setelah menguasai teknik Tongtian, kekuatannya sungguh mengerikan.
Siapa yang bisa mengalahkannya? Tidak peduli siapa dia, aku ingin dia mati, dan aku ingin rasnya hancur, geram Pranav dengan mata merah. Kepala keluarga. Rohan berdiri dan berkata, masalah ini luar biasa. Tugas yang paling mendesak adalah segera menyelidiki dan mencari tahu siapa pembunuh Putra Suci. Kembali ke aula utama untuk berdiskusi. Pranav menghilang di Istana Jiwa. Klan Bulu, di aula utama. Pranav segera memerintahkan, kirim pesan segera dan minta 3 klan kuno lainnya untuk datang ke klan kita secepat mungkin. Kita punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Begitu Pranav memberi perintah, murid-muridnya segera pergi memberitahukan kepada 3 suku lainnya. Di aula utama, semua tetua terdiam. Tak satu pun dari mereka berbicara karena mereka semua tahu bahwa sang patriark sedang marah dan jika mereka mengatakan sesuatu yang salah, mereka mungkin akan mendapat masalah. Pada saat ini, lebih baik tidak berbicara. Rohan mengerutkan kening dan berkata, Putra Suci berada di tahap tengah alam suci surgawi mulia. Dia telah menguasai banyak kekuatan magis klan kita dan bahkan beberapa teknik terlarang klan kita. Kali ini, dia menuju ke alam pusat untuk mengambil alih istana Dao Surgawi. Siapa yang bisa membunuhnya di alam pusat? Urat-urat di wajah Pranav menonjol, dan dia berkata dengan dingin, sepertinya klan kita jarang keluar ke dunia luar selama beberapa tahun terakhir, dan semua ras besar di dunia gelap mengira harimau itu telah kehilangan taringnya. Ketua klan, kita harus meminta pangeran cilik untuk maju ke depan untuk masalah ini, kata Rohan. Pangeran kecil. Ketika mendengar 3 kata ini, banyak penatua di aula tidak dapat menahan gemetar. Di klan Bulu, orang yang memiliki bakat terbesar bukanlah Yuyi, melainkan putra bungsu Pranav. Akan tetapi, kisah pangeran kecil itu hanyalah legenda di kalangan klan Bulu. Bahkan beberapa tetua inti hanya beberapa kali bertemu dengan pangeran kecil. Jika dihitung-hitung, mereka sudah lama tidak bertemu dengan pangeran kecil. Tidak seorang pun tahu di mana pangeran kecil Minho berada, dan tidak seorang pun tahu seberapa kuat tingkat kultivasinya saat ini. Minho sedang menyendiri dan tidak bisa keluar sekarang, kata Pranav. Tapi, Rohan berkata, sekarang Putra Suci telah wafat, pangeran muda adalah yang paling cocok di antara banyak pangeran yang dapat mewarisi keluarga. Dia pernah menunjukkan bakat luar biasa, tetapi dia telah lama pergi. Setidaknya, dia harus melakukan sesuatu, jika tidak, para tetua lain dalam keluarga tidak akan menerimanya. Pranav melirik Rohan dan berkata, kamu harus pergi dan memeriksa masalah ini sendiri. Baik, aku patuh pada perintahmu. Rohan tak berani mengabaikan dan berkata, aku akan segera pergi. Meskipun dia adalah tetua agung klan Bulu, dia bukanlah anggota keluarga kerajaan klan Bulu. Dia hanyalah bawahan dari keluarga kerajaan klan Bulu. Rohan menangkupkan kedua tangannya, lalu berbalik dan meninggalkan aula klan Bulu, dan pergi ke ruang tengah secara langsung untuk menanyakan kematian Yuyi. Saat ini, di kuil surga. Babi hitam kecil mendirikan formasi di kuil Tiandao, dan pikiran spiritual semua makhluk hidup di dunia luar tidak dapat menembus ke dalam kuil Tiandao. Di aula utama kuil Tiandao, babi hitam kecil duduk di kursi pertama. Di bawah ini adalah Julian dan lainnya. Saat ini, beberapa informasi datang dari token yang diberikan oleh Paviliun Tianji. Setelah menerima informasi ini, Julian mengerutkan kening. Ada apa? Ada yang salah. Milan, yang berdiri di samping, merasakan ada yang salah dengan ekspresi Julian dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Julian berkata, saya baru saja menerima informasi dari Paviliun Tianji bahwa Yuyi memang telah meninggal. Klan Bulu telah memberitahu 3 klan kuno lainnya untuk datang ke klan Bulu guna membahas hal-hal penting. Selain itu, pemimpin klan Bulu telah keluar dari pengasingannya, dan pemimpin klan Bulu telah mengutus tetua agung klan Bulu, Rohan, untuk menyelidiki kematian Yuyi. Paviliun Tianji berpesan agar saya berhati-hati. Tetua agung klan Bulu, jika dia berani datang, aku juga akan membunuhnya, kata babi hitam kecil, yang berada di posisi pertama, dengan acuh tak acuh. Julian mengingatkannya, jangan gegabah. Rohan adalah tetua agung klan Bulu dan sangat kuat. Konon katanya dia berada di puncak alam suci surgawi. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Mungkin dia sudah mencapai kesempurnaan agung alam suci surgawi. Jadi bagaimana jika yang mulia surgawi berada pada kesempurnaan agung? Burung-burung babi tidak peduli. Jika sebelumnya, Dara, Rula dan yang lainnya pasti berpikir bahwa babi hitam kecil berbicara omong kosong. Namun, setelah melihatnya membunuh Yuyi dengan mata kepala mereka sendiri, mereka mempercayai kata-kata babi hitam kecil tanpa keraguan. Milan menatap Julian dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Julian mengerutkan kening dan berkata, aku tidak menyangka klan Bulu akan mengirim Yuyi untuk mengambil alih istana Dao Surgawi. Aku tidak menyangka klan Bulu akan muncul secepat ini. Ini telah mengacaukan rencanaku. Jika aku pergi sekarang, begitu tetua agung klan Bulu tiba, situasi di sini mungkin akan menjadi tidak terkendali, yang dapat mengacaukan semua rencanaku. Menurut rencana Julian, dia ingin menyerang kekuatan lain di alam pusat satu persatu dan memancing ras primitif gelap di belakang kekuatan ini. Dia tidak menyangka klan Bulu akan datang secepat itu. Dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menatap babi hitam kecil dan bertanya, apakah kamu yakin bisa menghentikan Rohan? Babi hitam kecil berkata dengan acuh tak acuh, akulah leluhur klan babi hitam kecil.
Aku memiliki prasasti asli klan kelahiranku, prasasti klan kurban, dan bahkan prasasti 5 elemen. Rohan saja tidak ada apa-apanya. Aku bisa duduk di kuil Tiandao, tetapi dia harus tinggal bersamaku. Babi hitam kecil menunjuk ke arah Rula. Saya. Rula sedikit tertegun, lalu berkata, kau boleh membiarkanku tinggal di istana Tiandao, tapi setelah semua ini selesai, kau harus ikut denganku ke klan bulu untuk menyelamatkan adikku. Bab 2763, menuju puncak awan tertinggi. Tujuan utama Rula mengikuti Julian adalah untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Kakaknya juga merupakan makhluk spiritual dari surga dan bumi. Klan bulu menangkapnya dan menanamnya di kebun obat, terus-menerus menyerap kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan kultivasi mereka. Sekarang setelah dia melihat betapa kuatnya babi hitam kecil, dia ingin babi hitam kecil pergi bersamanya untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Tidak masalah. Babi hitam kecil tersenyum asal-asalan, lalu dia cepat-cepat datang ke hadapan Rula. Tubuhnya terangkat dari tanah, muncul dalam posisi yang tingginya hampir sama dengan Rula, kedua tangannya sudah berada di pinggang Rula. Mulai sekarang, kau adalah istri dari Master Kuil Tiandao, kata babi hitam kecil sambil tersenyum riang. Rula tidak mengatakan apapun tentang perilaku babi hitam kecil dan diam-diam menyetujui tindakannya. Julian melirik mereka dan berkata, babi hitam kecil, kalian tinggallah di aula Tiandao. Jika tetua agung klan bulu, Rohan, muncul, kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk menahannya di aula Tiandao dan tidak membiarkannya pergi. Jika kalian tidak bisa menahannya dan dia ingin pergi, kalian harus membayarnya dengan harga yang mahal. Bagaimana denganmu? Tanya babi hitam kecil, apa rencanamu? Apa kau akan langsung menuju puncak awan tertinggi? Lagi pula, aku sudah melakukan begitu banyak untukmu, jadi setidaknya kau harus memberiku beberapa keuntungan, kan? Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan dao asal dari Myriad Planes pun muncul. Ia berkata, inilah dao asal dari Myriad Planes. Meskipun dao asal tidak dapat dibandingkan dengan prasasti ras primitif, ia tetap sangat ajaib. Babi hitam kecil dengan senang hati menerimanya dan berkata sambil tersenyum, Long Shuai, urusanmu adalah urusanku. Julian menatap Milan dan berkata, kamu juga tinggal di sini. Haruskah aku tinggal juga? Milan mengerutkan kening dan berkata, Pavilion Tianji mengatakan bahwa di balik semua kekuatan utama di alam pusat, terdapat ras-ras primitif, dan puncak awan tertinggi tidak terkecuali. Meskipun kau mendirikan puncak awan tertinggi, setelah kau kehilangan puncak awan tertinggi, ras primitif gelap pasti telah menemukan Oliver. Jika ada juga ras primitif gelap yang kuat di puncak awan tertinggi, aku khawatir jika kau pergi ke sana kali ini. Julian berhenti sejenak dan berkata, sebelum aku mundur dan menunjukkan kartu trufku, ras-ras primitif gelap itu tidak akan mengirimkan prajurit yang kuat. Bahkan jika mereka mengirimkan Saint Tianzun, aku tidak akan takut. Masuk akal bagimu untuk tetap di sini. Jika babi hitam kecil tidak bisa menahan Rohan, kau yang bertindak. Sejak dia melihat Yuyi terbunuh dan mengetahui bahwa tetua agung klan bulu telah datang ke wilayah pusat secara langsung untuk menyelidiki situasi, Julian punya ide gila dalam benaknya. Dara, ikut aku, kata Julian. Ya, Dara mengangguk. Julian sekali lagi menginstruksikan Milan untuk tidak membiarkan identitasnya terungkap. Setelah itu, dia membawa Dara dan meninggalkan wilayah pengaruh istana Tiandao. Saat pergi, Julian menggunakan prasasti itu untuk menghubungi Antonin dari Pavilion Tianji. Ras primitif gelap macam apa yang ada di balik puncak awan tertinggi? Klan Pemakaman. Julian mengetahui dari Antonin dari Pavilion Tianji bahwa ras primitif gelap di belakang puncak awan tertinggi adalah klan Pemakaman. Klan Pemakaman sekarang menjadi salah satu dari 4 klan gelap kuno. Dia tidak banyak berhubungan dengan klan Pemakaman, dia juga tidak memahami kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi sebagai salah satu dari 4 klan gelap kuno, mereka pastilah luar biasa. Wakil Master Pavilion, saya butuh beberapa bahan. Bisakah Anda membantu saya mengumpulkannya? Tanya Julian. Apa yang kamu butuhkan? Julian memberi Antonin daftar bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan jimat pemecah batas yang dapat mengabaikan semua formasi. Setelah mempelajari materi-materi ini, Antonin berkata, material-material ini terlalu langka. Bahkan Pavilion Tianjiku mungkin hanya bisa mengumpulkan sedikit saja. Ngomong-ngomong, apa yang akan kau sempurnakan? Julian berkata dengan jujur, ini adalah jimat penembus batas yang dapat mengabaikan formasi apapun. Jimat ini diciptakan oleh Santo Jimat di dunia penjara dengan susah payah, tetapi bahan yang dibutuhkan terlalu langka. Julian secara singkat menceritakan apa yang terjadi di dunia penjara. Babi hitam kecil ini memang pemberani, tapi dia memang kuat. Bahkan Yuyi pun dibunuhnya dengan mudah, seru Antonin. Bantu aku mengumpulkannya. Setelah aku punya cukup bahan, aku akan membawanya ke dunia penjara dan meminta Master Jimat dunia penjara untuk menyempurnakan beberapa rune lagi. Setelah itu, aku bisa membawa rune-rune kuat keluar dari dunia penjara. Mendengar ini, Antonin berpikir keras. Pavilion Tianji tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas Julian. Namun, jika Master Pavilion tahu tentang ini, dia pasti akan membantu Julian, karena Master Pavilion ingin pergi ke dunia penjara untuk menyelamatkan orang-orang kuat dari klan surgawi. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi Anda. Saya sudah menyebarkan beritanya. Jika Anda ingin membelinya nanti, silakan laporkan.
Anda akan membutuhkan bahan-bahan dalam daftar ini. Namun, bahan-bahan ini sangat langka, jadi agak sulit untuk mengumpulkan satu set lengkap. Jangan khawatir, luangkan waktumu. Julian mengobrol sebentar dengan Antonin. Selama periode ini, ia juga sedang dalam perjalanan menuju puncak awan tertinggi dengan santai. Kemunculannya menarik perhatian banyak kekuatan di alam pusat. Julian telah muncul. Dia pergi ke puncak awan tertinggi. Apakah dia akan memulai? Mulai dari puncak awan tertinggi, merebut kembali puncak awan tertinggi terlebih dahulu, lalu menghadapi kekuatan lain satu persatu. Sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di Istana Dao Surgawi, dan sekarang Julian telah mengambil tindakan lagi. Ini benar-benar masa yang penuh gejolak. Banyak pria kuat mendesah tak berdaya. Saat ini, di Akademi Dewa Surgawi. Akademi Dewa Surgawi, aula puncak utama. Banyak orang kuat berkumpul di sini, dipimpin oleh Guanlan, pendiri Akademi Dewa Surgawi. Guanlan tampak seperti orang tua saat ini. Tak seorang pun di seluruh alam pusat tahu siapa yang dibunuh babi hitam kecil, tetapi Guanlan mengetahuinya karena dia pernah ke dunia gelap dan mengenal Yu Yi dari klan bulu. Apa hubungan antara babi ini dan Julian? Guanlan mengerutkan kening. Makhluk lain tidak tahu hubungan antara Julian dan babi hitam kecil, tetapi Akademi Dewa Surgawi mengetahuinya. Guanlan mengetahuinya, tetapi dia tidak tahu apa hubungan mereka. Dekan tua, Julian telah muncul. Dia muncul dari alam semesta di dekat Istana Tiandao. Sepertinya dia pernah berada di Istana Tiandao sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Istana Tiandao, kata Sufyan. Guanlan terdiam sejenak dan berkata, jangan khawatir. Tetaplah pimpin Akademi Dewa Surgawi. Alam pusat akan segera dilanda kekacauan. Kekacauan ini akan melibatkan dunia kegelapan dan bahkan melanda seluruh dunia kegelapan. Meninggalkan sepatah kata, Guanlan menghilang dari aula. Saat berikutnya, banyak orang kuat di Akademi Dewa Surgawi telah kehilangan aura Guanlan. Julian muncul secara terbuka dan perlahan menuju alam semesta tempat puncak awan tertinggi berada. Tak lama kemudian, ia muncul di alam semesta tempat puncak awan tertinggi berada. Dengan satu langkah maju, ia memasuki alam semesta tempat puncak awan tertinggi berada. Dia melangkah lagi dan sudah berada di luar gerbang puncak gunung awan tertinggi. Muncul di puncak awan tertinggi lagi, pikiran Julian penuh dengan berbagai pikiran. Puncak awan tertinggi diciptakan olehnya di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, ia mengira dirinya berdiri di atas piramida dunia dan piramida kultivasi. Setelah menjalani kehidupan baru, dia menyadari bahwa dia adalah seekor katak dalam sumur di kehidupan sebelumnya. Ia memandangi gunung suci yang melayang di langit di hadapannya. Gunung suci ini tampak seperti awan. Seluruh puncak awan tertinggi dilindungi oleh formasi yang kuat. Oliver, Julian ada di sini untuk memenuhi janjinya. Julian muncul di luar puncak awan tertinggi, dan suaranya yang nyaring bergema. Bab 2764, Deklarasi Perang. Saat Julian berada di Akademi Dewa Surgawi, dia menggunakan trik untuk mendapatkan pedang awan tertinggi yang telah dimurnikannya. Saat itu, dia dan Oliver bertaruh, taruhan yang nilainya setara dengan 3 elemen ke 1. Sekarang, bahkan sebelum suatu era dimulai, Julian telah muncul. Di puncak awan tertinggi, di aula utama. Banyak tetua puncak awan tertinggi berkumpul di sini, dipimpin oleh Oliver, guru puncak awan tertinggi saat ini. Oliver telah lama mengetahui identitas Jiang Sijiu dan tahu bahwa ia adalah Julian. Setelah mengetahui informasi ini, ia tidak bisa tidur atau makan. Ia menghubungi orang-orang kuat dari berbagai kekuatan lebih dari sekali dan mengumpulkan mereka untuk berdiskusi. Namun, sejak Dewi Abadi mengungkap identitas Julian, Julian menghilang. Oliver menghubungi orang-orang kuat dari banyak kekuatan, ingin bergabung untuk menghancurkan Julian, tetapi Julian tidak muncul sampai saat ini, ketika Julian mengumumkan bahwa dia akan datang ke puncak awan tertinggi. Dia ketakutan saat itu dan segera menghubungi pasukan utama di pesawat pusat. Namun, kekuatan ini mengabaikannya. Dia tidak tahu mengapa ini terjadi, karena ketika mereka menyerang Julian bersama-sama, Julian pasti akan mengejar mereka. Dia tidak tahu mengapa mereka tidak bersatu untuk membunuh Julian. Kenapa orang-orang kuat dari klan pemakaman belum datang? Oliver tampak khawatir. Sejak ia menjadi penguasa puncak awan tertinggi, anggota kuat klan pemakaman dari dunia gelap menemukannya dan memaksanya untuk menyerah. Dia menyerah kepada klan pemakaman dan memberi mereka sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saat dia dalam kesulitan, klan pemakaman tidak muncul. Suara Julian bergema di seluruh langit. Oliver mendengus dingin dan berkata, bahkan jika dia tidak mati dan telah bereinkarnasi, seberapa kuat dia dalam waktu sesingkat itu. Tubuh Oliver menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di luar gerbang gunung puncak awan tertinggi. Bersamaan dengan kemunculannya, 10 tetua puncak awan tertinggi juga muncul. Beberapa dari 10 tetua ini dikenal Julian di kehidupan sebelumnya, sementara beberapa lainnya tidak. Julian. Oliver menatap Julian dengan ekspresi dingin di wajahnya. Julian tersenyum tipis dan berkata, apakah ini sikapmu saat bertemu dengan gurumu? Oliver menatapnya dengan dingin. Julian berkata dengan tenang, akulah pendiri puncak awan tertinggi.
Di kehidupan sebelumnya, aku dikepung oleh banyak makhluk kuat dan terpaksa bereinkarnasi. Sekarang setelah aku kembali, bukankah seharusnya kau melepaskan posisi puncak awan tertinggi? Oliver menatap Julian dan merasakan bahwa tingkat kultivasinya hanya berada di puncak alam surgawi mulia agung, dan dia belum memasuki alam surgawi mulia bela diri. Para tetua lainnya juga bisa merasakannya. Pada saat itu, salah satu orang kepercayaan Oliver berdiri dan berkata dengan suara dingin, Julian, memang benar puncak awan tertinggi telah didirikan, tetapi dengan tingkat kultivasimu saat ini, bagaimana kau bisa mengendalikan puncak awan tertinggi? Julian mengabaikan tetua yang berbicara, menatap Oliver, dan bertanya, Oliver, apakah kamu terlibat dalam pertempuran di puncak awan tertinggi? Apakah kamu bergabung dengan orang-orang kuat lainnya? Terus kenapa? Oliver tidak menyangkalnya. Karena dia tahu bahwa Julian berani datang hari ini dan tidak berniat melepaskannya. Dia memandang darah di belakang Julian. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi darah sangat kuat dan telah melampaui dirinya. Dia menduga inilah alasan Julian berani datang. Julian, kau tidak berencana menggunakan wanita untuk merebut kembali puncak awan tertinggi, kan? Julian tentu saja tahu apa yang dipikirkan Oliver. Ia tersenyum tipis, berbalik, dan berkata kepada Dara, mundurlah. Dara mengangguk, lalu cepat mundur. Julian melirik ke 10 tetua yang hadir, serta beberapa tetua lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu satu kesempatan untuk memilih. Jika kau memilih untuk berdiri di pihakku, apapun kesalahanmu di masa lalu, aku akan memaafkanmu. Julian selesai berbicara. Namun, tidak ada makhluk hidup yang bergerak. Haha. Oliver tertawa terbahak-bahak, Julian, apa kau masih berpikir kau adalah penguasa tertinggi yang mendominasi alam pusat? Kau hanya seorang bangsawan kecil sekarang. Aku bahkan tidak perlu campur tangan. Tetua manapun dari puncak awan tertinggi bisa mengurusmu. Sepertinya klan pemakaman di belakangmu tidak memberitahumu beberapa hal yang terjadi di dunia gelap, kata Julian ringan. Kamu, bagaimana kamu tahu? Wajah Oliver sedikit berubah. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah pedang panjang yang berkilauan muncul di tangan Julian. Ia mengayunkannya dengan santai, dan sumber-sumber dari dimensi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk energi pedang. Energi pedang ini melintasi kehampaan dan langsung muncul di depan Oliver. Sebelum dia bisa bereaksi, dia terkena energi pedang. Atau mungkin dapat dikatakan bahwa menghadapi teknik pengembalian pedang yang dibentuk oleh berbagai asal-usul Dao, dia sama sekali tidak mampu menahannya. Kultivasi Julian telah mencapai puncak tahap akhir dari Yang Mulia Surgawi Agung. Oliver berada di puncak kesempurnaan Wu Tianzun. Ada perbedaan besar antara keduanya. Akan tetapi, Julian kini dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang awan tertinggi, dan dia tidak menyembunyikan apapun, langsung melakukan teknik pengembalian pedang yang dibentuk oleh Dao asal dari dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan ini sangat kuat. Sekalipun dia tidak menggunakan kekuatan sihir apapun untuk menambah kekuatannya, tak ada makhluk hidup di bawah naungan Dewa Surgawi Suci yang mampu menahan jurus ini. Bahkan orang kuat yang baru saja memasuki alam Saint Tianzun tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuh Oliver terkena pukulan. Saat ia tertabrak, ia terluka. Tubuhnya dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, kekuatan dahsyat muncul dari tubuhnya untuk melawan. Kekuatan ini membentuk perisai pelindung. Namun, perisai pelindung ini dihancurkan oleh teknik pedang asal ribuan alam. Energi pedang menembus tubuh Oliver, dan tubuh Oliver tiba-tiba meledak. Di bawah pengaruh teknik pedang yang membawa asal-usul semua pesawat kembali ke alam semesta, tubuhnya meledak dan jiwanya hancur. Seorang pria kuat di puncak Wu Tianzun, seorang pria kuat yang berdiri di bidang pusat piramida, tewas di bawah pedang Julian dan berubah menjadi abu. Meskipun Julian tenggelam dalam Wu Tianzun, kekuatan yang ia tunjukkan sangatlah mengerikan. Penguasa tertinggi, hamba bersedia mengikuti penguasa tertinggi. Kami bersedia mengikuti penguasa tertinggi sampai mati. Dengan kematian Oliver, para tetua puncak awan tertinggi menjadi panik. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Ekspresi Julian acuh tak acuh. Ia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Energi pedang muncul dari pedang awan tertinggi di tangannya. Energi pedang melesat keluar dan menyapu ke arah para tetua. Para tetua itu melarikan diri satu demi satu. Namun, bagaimana mereka bisa lolos? Seluruh tubuh terkena energi pedang. Banyak tetua puncak awan tertinggi meninggal secara tragis. Julian, memegang pedang awan tertinggi, melangkah menuju puncak awan tertinggi selangkah demi selangkah. Kemanapun ia lewat, semua murid puncak awan tertinggi berlutut di tanah, dan suara lantang dan serempak terdengar dari mereka, selamat datang kembali, guru. Julian berjalan selangkah demi selangkah ke aula puncak awan tertinggi. Dia duduk di kursi pertama di aula. Ada banyak makhluk hidup di aula itu. Mereka adalah beberapa anggota inti puncak awan tertinggi. Pada saat ini, semua anggota berlutut di tanah, gemetar. Julian menatap ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya aku kembali ke puncak awan tertinggi. Kupikir kembali ke puncak awan tertinggi adalah akhir, tapi aku tak menyangka kembali ke puncak awan tertinggi justru adalah awal. Segera, dia berdiri dan berkata dengan lantang, sampaikan perintah ini,
aku, puncak awan tertinggi, nyatakan perang terhadap semua kekuatan di wilayah pusat. Suara Julian bergema di seluruh puncak awan tertinggi, bergema di telinga semua murid di puncak awan tertinggi. Bab 2765, Rencana Julian. Ada 10 kekuatan utama di bidang pusat. Banyak orang kuat di 10 kekuatan besar ini berpartisipasi dalam pertempuran Julian di kehidupan sebelumnya. Di antara mereka, hanya Kuil Tiandao, Akademi Dewa Surgawi, dan Lembah Jiuyu yang tidak mengambil tindakan. Selain itu, orang-orang kuat dari Aliansi Kultivasi, Gunung Abadi Kuno, Kota Sifang, Kuil Tianleyin, Istana Chuangling, dan Aliansi Bela Diri semuanya berpartisipasi. Selain itu, ada beberapa penguasa alam di alam tingkat ke-9. Lalu ada beberapa orang kuat yang tidak tergabung dalam kekuatan manapun, tetapi terkenal di alam pusat atau bahkan di ribuan alam. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa deklarasi perang muncul. Dia berkata dengan lantang, kirimkan deklarasi perang ini ke tangan semua kekuatan besar. Ya, Tuan. Pada saat itu, para pengikutnya pergi ke berbagai pasukan besar dengan deklarasi perang. Puncak awan, gunung belakang. Julian duduk di atas batu sementara Dara berdiri di sampingnya. Dara bertanya, kenapa kau tidak menyerang pasukan ini secara langsung dan menghabisi mereka secepat kilat? Dengan begitu, ras primitif di dunia gelap tidak akan bisa bereaksi. Kau jelas memberi mereka waktu untuk memberitahu ras primitif di belakang mereka. Julian tersenyum tipis dan berkata, aku hanya memberi mereka waktu. Aku ingin menunggu mereka memberitahu ras primitif di belakang mereka. Dengan begitu, aku bisa mengetahui ras primitif mana yang terlibat. Aku bisa menghancurkan mereka semua, sehingga aku bisa tenang saat menggabungkan pesawat di masa mendatang. Dara mengerutkan kening dan berkata, pertama, kau melawan klan bulu. Melawan klan bulu berarti melawan 4 klan gelap kuno. Sekarang kau harus melawan banyak ras primitif gelap di dunia gelap. Apa kau pikir kekuatanmu saat ini mampu melawan begitu banyak ras di dunia gelap? Dara memiliki dendam terhadap 4 klan gelap kuno. Namun, klan Es tidak memiliki dendam terhadap ras lain. Perilaku Julian memusuhi seluruh dunia gelap, dan dia diam-diam khawatir Julian akan menjadi terlalu sombong dan berakhir dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Perkataan Dara membuat Julian berpikir keras. Dia punya rencana dalam pikirannya. Dia memiliki tujuan meninggalkan Milan di Kuil Tiandao. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tanya Dara. Klan bulu telah rusak parah atau bahkan hancur. Raut wajah Julian tampak muram. Petik 2. Dara tertegun sejenak, lalu berkata, Julian, jangan impulsif, jangan ceroboh. Klan bulu adalah pemimpin dari 4 klan gelap kuno. Meskipun setelah kekacauan terakhir, semua prajurit setengah langkah alam pelupa tertinggi yang kuat dari klan bulu telah memasuki jalan jiwa, tetapi klan bulu telah menjarah sumber daya dari berbagai ras di masa lalu dan menumbuhkan terlalu banyak prajurit kuat selama periode ini. Sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak prajurit kuat yang tersembunyi di dalam klan bulu. Julian berkata, Yui sudah mati sekarang, dan tetua agung klan bulu, Rohan, telah meninggalkan dunia kegelapan dan menuju ke alam pusat untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian Yui. Rencanaku adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menahan Rohan di Istana Dao Surgawi, lalu memaksa pasukan klan bulu yang kuat untuk datang ke alam pusat dan menyerang Istana Dao Surgawi. Sementara itu, aku akan... Julian mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum tipis, lalu melanjutkan, dan aku akan membawa Milan dan menyerbu markas klan bulu. Sekalipun aku tak bisa menghancurkan klan bulu, setidaknya aku bisa memberikan kerusakan besar pada mereka. Mendengar ini, Dara berpikir keras. Julian memiliki ide bagus dan rencana bagus. Namun, Dara merasa bahwa klan bulu tidak sesederhana itu. Julian ingin memancing orang-orang kuat klan bulu ke pesawat pusat, lalu membunuh mereka di markas klan bulu. Jika masih ada orang kuat di markas klan bulu, maka rencana Julian melawan klan bulu akan gagal. Dara, Julian menatapnya. Baiklah, pergilah. Dara mengangguk sedikit. Julian berkata, aku ingin kau menjadi sepertiku dan duduk di puncak awan tertinggi. Karena aku telah mengumumkan perang, aku tidak akan menargetkan pasukan di alam pusat. Aku ingin pasukan ini memberitahu ras-ras gelap yang bersembunyi di belakang mereka. Ras-ras gelap ini akan tahu bahwa Yui dari klan bulu telah tewas di Istana Dao Surgawi. Dengan begitu, ras-ras gelap primitif ini tidak akan bertindak gegabah. Ini akan memperkeruh suasana dan memaksa klan bulu untuk mengirim pasukan ke Istana Dao Surgawi. Julian sekarang memiliki beberapa rencana. Salah satunya adalah mempertahankan atau bahkan membunuh Rohan. Yang kedua adalah memberitahu ras-ras primitif utama tentang situasi di alam pusat, sehingga mereka akan waspada dan meminta bantuan dari para pemimpin keempat klan kuno. Dengan kematian Yui dan bahkan Rohan dari klan bulu pasti akan mengirim pasukan besar untuk menyerang wilayah pusat. Dengan cara ini, Julian memiliki kesempatan. Baiklah, kata Dara, aku akan mengambil alih puncak awan tertinggi untukmu sementara waktu. Julian mengangguk pelan dan berkata, aku pergi sebentar. Kali ini, saat berhadapan dengan klan bulu, aku ingin menimbulkan kerusakan besar, atau bahkan menghabisi klan bulu dalam sekali serang. Aku butuh beberapa pembantu. Setelah Julian memberi Dara beberapa instruksi, dia meninggalkan puncak awan tertinggi tanpa seorang pun menyadarinya.
Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di Akademi Dewa Surgawi, tetapi kali ini ia tidak menunjukkan wajah aslinya. Sebaliknya, ia mengubah aura dan penampilannya. Di luar Akademi Dewa Surgawi, Julian berjalan perlahan. Pada saat yang sama, dia juga menghubungi Antonin dari Paviliun Tianji, dan dia meminta Antonin untuk menyebarkan berita bahwa Yu Yi dari klan bulu meninggal di kuil Tiandao di alam pusat. Dia juga diminta untuk menyebarkan berita bahwa Rohan secara pribadi telah datang ke pesawat pusat. Tuan Antonin, izinkan saya sedikit melebih-lebihkan dan memberitahu dunia bahwa Rohan akan mati jika dia muncul di Istana Dao Surgawi. Dalam benak Julian, suara Antonin datang, dan dia bertanya, Julian, apa yang ingin kamu lakukan? Julian tersenyum tipis dan berkata, kau tidak perlu tahu ini. Kau hanya perlu menyebarkan informasi dan mengawasi berbagai ras primitif. Jika ada berita, beritahu aku sesegera mungkin. Saat Julian mengobrol dengan Antonin, dia telah memasuki Akademi Dewa Surgawi tanpa seorang pun menyadarinya. Dia merasakan kehadiran Guanlan dan muncul di rumah besar tempat Guanlan sedang menyendiri. Begitu dia muncul, Guanlan muncul. Setelah Julian muncul di kediaman Guanlan, ia berubah wujud menjadi wujud aslinya, dan Guanlan pun langsung muncul. Ia melirik Julian dan berkata, aku di sini. Guanlan melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kursi serta meja muncul di halaman rumah bangsawan itu. Ia mempersilakan Julian duduk. Julian duduk, lalu meliriknya. Setelah merasakan auranya, ia tak kuasa menahan diri untuk memujinya, luar biasa. Kau sudah memasuki tahap tengah yang mulia surgawi suci. Guanlan memutar matanya dan berkata, berhentilah menyanjungku. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kalau tidak, pergilah. Kau sedang diawasi oleh banyak kekuatan sekarang. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Julian tersenyum dan berkata, saya ingin mengundang Anda untuk keluar dan melakukan sesuatu yang besar. Jangan pernah pikirkan itu. Guanlan langsung menolak. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa, dan kau sudah menolak. Julian tampak tak berdaya. Guanlan berkata, saya tidak akan menyetujui apapun. Yu Yi sudah mati, kata Julian. Aku tahu. Guanlan mengangguk. Tidakkah kau ingin tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya? Julian menatap Guanlan dengan senyum cerah di wajahnya. Aku tidak ingin tahu, dan aku tidak tertarik, kata Guanlan enteng. Julian menyingkirkan senyum di wajahnya, berubah serius, dan berkata, saya ingin mengambil tindakan terhadap klan bulu, dan saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Bersambung.